Mau punya monitor yang bisa bikin orang wow? Atau kalian males ngeluarin duit buat LG 24 MP88 karena kakinya yang ringkih dan juga speakernya yang mendem? Maka Lenovo keluaran baru ini menjadi jawaban buat kalian semua. Selamat datang di GT Edisi yang paling canggih di 2020, dan kali ini kita kedatangan Lenovo Q24i yang Lenovo kirim langsung buat kita, dan langsung aja kita masuk ke boxnya. Saat gue mau coba buka monitor ini di meja, yang bisa gue rasain langsung adalah dus monitor ini sangat-sangat berat, dan gue yakin ini monitor build quality-nya itu nggak sembarangan ya. Hal yang menarik ada di gambar monitor di dusnya. Bisa kalian lihat itu kakinya tuh bukan sesuatu yang biasa kalian lihat. Kakinya seperti belok ke bawah, terus muter, dan ada stand-nya seperti plat besi untuk menahan semua monitor ini. Gue yakin sih kalau monitor yang nggak biasa ini, stand-nya itu harus berat untuk menjaga keseimbangan monitor ini supaya bisa berdiri. Ada logo 3 tahun garansi yang ditempel gede-gede di bagian depan, dan Lenovo menjanjikan ganti unit dan layanan antar di logo tersebut. Untuk garansi pastinya bisa langsung kontak online service yang tertera. Karena saking beratnya dus monitor ini, sampai-sampai Lenovo kasih logo di kiri atas bulky caution dan menyarankan untuk 2 orang angkatnya. Tapi memang monitor 24 inch ini yang paling berat menurut gua. Unboxingnya enak di monitor ini dengan dus tebal, dan sepertinya dusnya ini terbuat dari bahan yang bisa di-recycle, seperti yang biasa dipakai LG dan juga Samsung. Kelengkapan yang kita di sini dapat, yang pertama kabel HDMI dikasih 1, kedua ada adapter khas Lenovo dengan colokan warna kuning dan agak kotak gitu. Berikutnya kita dapat kabel power kepala 3 untuk adapternya. Dan yang berikutnya di sini pastinya kita dapat kaki monitornya yang seperti huruf L gitu, yang super berat dengan besi padat semuanya. Ada aksesoris untuk kabel manajemen di sana yang setelah gue coba malah fungsinya itu seperti velcro cable. Jadi kayak cuma ngeliling, nggak jelas. Gue ngomong nggak jelas. Pada akhirnya karena gue ngerasa itu nggak ada gunanya, ya kita copot aja guys di sini. Oh, ini harus diginiin berkelihatan dong, karena gelap ya. Copotin aja, lebih elegan aja gitu. Itu kayak nggak penting, lebih karena nggak penting guys. Berikutnya yang terakhir ini kita ada plat padat full besi untuk standnya yang super berat, beratnya aja hampir 1 kilo sendiri. Masuk ke panelnya, untuk bagian belakang kita bisa lihat 4 port di sana. Yang pertama ada port power, ada port HDMI 1.4. Yang berikutnya masih kasih ke kita port VGA atau biasa disebut DISAP, dan juga ada port 3,5 mm jack. Ada face 100 x 100 mm yang nanti akan ditutup oleh kaki monitor ini. Sayangnya dengan harganya yang nggak murah ini, monitor ini menggunakan navigasi untuk OSD-nya yang bukan joystick guys. Ini masih tombol-tombol gitu. Ini benar-benar bukan favorit gue sih. Saat yang paling bikin gue penasaran adalah pasang stand-nya yang nggak biasa ini. Ternyata terlepas dari bentuknya yang unik, kaki dan stand-nya ini termasuk yang mudah banget dipasang, dan hasilnya memang mewah banget. Monitor ini punya dimensi layar 54 x 32 cm, dan ketebalan monitor ini yang paling tipis bagian paling atas bisa sampai setipis 0,6 cm, dengan ketinggian yang gue ukur dari meja sampai ke paling atas monitor itu 43,5 cm. Untuk bezelnya juga udah mantep banget karena tipis banget di kelas 24 inch, yaitu 0,4 cm. Kalau kalian hitung housingnya sampai 0,7 cm. Kepala gua kepotong dan godok nggak nyala. Iya, monitor ini cuma bisa tilt aja, dan menurut gua agak keras kalau kalian tilt pakai satu tangan. Saran gue sih pegang bagian atas dan juga bagian chinnya di panel ini, biar panel tipis di atas ini tetap aman. Oke guys, di sini gue mau ngetes bleeding di monitor Lenovo Q2410. Dan di sini kalian bisa lihat perbedaan warna, ya itu sebenarnya bukan bleeding tapi kayak reflektif dari apa yang di depan atau dari panelnya sendiri. Tapi gue liatin nih, puter ke atas. Kalian lihat kagak ada distorsi warna apapun ya. Di bagian semua sudut-sudutnya itu nggak kelihatan apapun. Dan kalau gue geser ke paling kanan gitu guys ya, kalian bisa lihat tuh nggak ada kebocoran putih apa-apa gitu dari samping. Dan ini cukup rapi menurut gue monitornya. Nah di sini tuh agak hitam-hitam sedikit kalau dari depan guys, itu reflektif dari badan gue sendiri. Ya kalian lihat di cahaya terang pun dia masih bagus, semuanya mulus banget. Dan mungkin kalian keadaannya berbeda ketika beli monitor ini, karena ini nggak bisa digeneralisasikan karena ini semua resiko produksi guys. Jadi ya gue cuma mau kasih tau aja kalau unit yang gue pegang ini bagus dan mulus. Spesifikasi lengkap monitor ini, yang pertama Full HD 23,8 inch atau biasa disebut 24.
IPS, color depth-nya 8 bit. Ini nice banget. 250 nit brightness ya standar. Minimum respon time-nya bisa sampai 4 millisecond dengan average 6 millisecond. Freezing juga. Sayangnya nggak ada DisplayPort yang berarti nggak bisa G-Sync compatible. Dengan refresh rate 75 Hz. Garansi 3 tahun full dan monitor ini nggak murah guys. Ini kita bisa dapetin di harga 2,5 jutaan. Ada total 4 monitor yang bermain di kelas ini. Yang pertama ViewSonic VX2476 2,2 juta, BenQ GW 2480 2,4 juta, dan LG 24MP88 di 2,6 juta. Tapi gue kasih tau guys, Lenovo ini gue rasa desain yang terbaik dari yang semuanya. Paling keren menurut gue. Dan kalau kita lihat dari daftar tadi, mungkin saingan paling dekat monitor ini adalah dengan LG 24MP88. Karena monitor ini bergerak di bidang yang sama, yaitu stylish dan desain bodinya. Dan di video ini gue mau kasih tahu untuk kalian semua yang consider MP88 itu monitor yang bagus. Dan sering tanya ke kita, bagus nggak bang? Atau pertanyaan yang sering banget ditanya, kalau dibanding MP88 bagus mana bang? Dan di video ini gue pengen jawab sekali untuk selamanya guys sebenarnya. Gue sama sekali nggak bisa mikir suatu alasan untuk membeli MP88 jujur aja. Karena menurut gue itu nggak worth it. Selain kalau kalian mau punya monitor yang no bezel. Karena harganya ya mahal banget untuk no bezel segitu ya. Ngilangin satu plat ini harganya langsung naik. Boom gitu dari MK600. Menurut gue nggak worth it. Dan kembali ke monitor Lenovo Q24 ini juga udah dilengkapi dengan speaker 2x3 watt. Dan kita mau dengerin sama-sama. Mana pencetan gue? Ya kalian udah dengerin sendiri soundnya, menurut gua dia dapat banget, tinggi juga, soundnya nggak mendem, dan dia keluar dari bawah nih guys. Ini ada kayak lubang gitu ya, lubang-lubang garis-garis itu. Nah dia keluar dari bawah dan itu kenceng, jauh lebih clear kalau kita bandingin dengan MP88 yang mendem banget, gak jelas itu. Monitor ini juga udah kasih kita color depth full yaitu 8 bit, dan di mana MP88 itu juga dikasih 8 bit tapi pincang guys, 6 bit tambah FRC. Sehingga pastinya lebih banyak warna yang dijangkau Lenovo dibanding MP88 di range harga yang ya hampir mirip. Dari faktor-faktor tersebut gue rasa fair banget untuk nyingkirin 24 MP88 dari list layak dibeli, bener-bener udah lewat deh. Ada satu fitur dari Lenovo ini yang namanya DSR atau singkatan dari Dynamic Contrast Ratio. Yang kalau di-on-kan itu di OSD secara teori guys ya, itu bisa kasih kalian penambahan kontras rasio dalam hal bagian gelap maupun terang. Akhir kata dari gua, kalau di sini Lenovo sediain ke kita pilihan monitor yang fokus pada desain. Dan kalau kalian pakai monitor ini benar-benar kelihatan banget profesional, dan menurut gua nih monitor ini cocok banget ditaruh di tempat-tempat di mana orang banyak bisa lihat monitor ini. Misalnya front office, tempat terima tamu di bagian depan itu, terus tempat meeting, tempat cetak foto dan lain-lain, dimana ketika orang-orang yang nggak tahu monitor ini monitor apaan bisa kayak wow gitu. Atau biasa orang-orang bule itu suka bilang jaw dropping gitu guys. Jaw dropping kayak gila itu monitor apaan, keren banget. Walaupun memang gue akui sendiri guys bahwa speknya itu nggak ada yang spesial banget kalau kita bandingin dengan harganya. Sedikit bocoran buat kalian, kalau monitor ini ada kakaknya guys yang akan masuk di Indonesia, yaitu kode Q27Q. Gue nggak tahu ya udah masuk atau belum, cuma infonya nanti Juli baru masuk. Yang harus kalian perhatiin untuk monitor, karena takutnya monitor itu akan laris manis dan jadi goib. Karena dengan harga 3,6 jutaan kalian bisa dapetin 27 inch 1440p, cocok buat kalian yang selalu komen ke kita dan ngerasa 1080p di 27 inch kurang tajam bang. Dan mungkin sedikit tambahan untuk kalian untuk mempercantik Q24 ini, kalian bisa taruh wireless charging pad di plat besi ini. Gua ada satu nih dari Daxa ya. Nah, jadi kalian taruhnya sini. Gitu. Udah mantep banget, dan ini bisa buat ngecas handphone kalian atau mouse kalian. Dalam hal ini Daxa Pro Wireless. Dan gue Aldwin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran, apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta
kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap